Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan bahas teori penawaran Islami. Jadi untuk bab yang penawaran Islami ini insya Allah kita akan bahas 2 pertemuan. Yang pertama nanti kita bahas sebagian dan sebagian lagi minggu depan gitu ya. Oke, langsung aja teori penawaran Islami. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya, fungsi penawaran itu kan pasti variabelnya harga dan juga jumlah barang, artinya P dan Q ya. Nah, seperti yang dikatakan Ibnu Khaldun berpendapat tentang penawaran, ini contoh saja, bila penduduk kota memiliki makanan berlebih dari yang mereka butuhkan, maka harga menjadi lebih murah. Nah, ibaratnya di kota kecil bahan makanan sedikit, akibatnya harganya menjadi mahal. Namun bila jarak antar kota dekat dan aman, akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah, sehingga harganya turun. Jadi maksudnya tahu ya, contohnya sebelum puasa kemarin harga cabai mahal ya, sampai sebelum lebaran itu kan harga cabai mahal sekilo kalau nggak salah 100.000 itu karena stok stok atau jumlah barangnya itu sedikit atau langka, jadi mengakibatkan harganya mahal. Nah, kalau sekarang harganya sudah murah, itu berarti jumlah barangnya itu sudah melimpah, ibaratnya begitu. Nah, keinginan para penjual dalam menawarkan harga pada berbagai tingkat harga itu ditentukan beberapa faktor. Yang pertama, faktor harga barang itu sendiri dan juga harga barang lain yang berkaitan atau substitusi ya, seperti yang kita bahas dulu, misalnya harga kopi dengan harga teh misalnya, itu kan substitusi ya, itu harganya mempengaruhi. Jadi contohnya seperti itu. Lalu harga juga dipengaruhi oleh biaya produksi, biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa itu sendiri. Jadi contohnya biaya tenaga kerja, bahan bakunya, sewa gedung, dan lain-lain. Jadi yang mempengaruhi harga itu juga berasal dari biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi barang itu. Selanjutnya, harga juga dipengaruhi tingkat teknologi yang digunakan. Kalau kita memakai teknologi yang canggih, itu juga akan dapat mengurangi biaya produksi, dapat mempertinggi produktivitas, mempertinggi mutu barang, dan juga dapat menciptakan barang-barang yang baru. Dan selanjutnya, harga juga dipengaruhi oleh jumlah penjual yang menjual barang yang sama, atau namanya persaingan ya, tergantung jumlah penjualnya ada berapa banyak. Biasanya semakin banyak penjual berarti kan semakin banyak persaingan, harganya juga akan semakin turun gitu ya. Selanjutnya tergantung dengan kondisi alam. Misalnya lagi musim kemarau, berarti misalnya harga berasnya menjadi naik gitu. Mungkin enggak ya? Atau musim penghujan harga berasnya jadi naik karena enggak bisa jemur itu ya, gabah. Jadi harganya naik misalnya. Terus harga dipengaruhi oleh ekspektasi. Jadi misalnya ada ramalan, mereka meramal bahwa barang mereka itu kalau dijual di masa depan harganya akan naik. Nah, maka mereka akan menyimpan barang tersebut dan menjualnya ketika harganya naik. Itu tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi atau untuk menghindari kerugian.
Nah, itu dalam Islam penahanan barang produksi untuk melindungi harga barang agar produsen tidak mengalami kerugian disebabkan oleh harga rendah dan bisa dijual saat harga naik itu diperbolehkan ya. Dalam Islam boleh untuk melindungi agar si produsen itu tidak mengalami kerugian, itu boleh. Tapi jika penahanan barang itu untuk menimbun ketika harga rendah dan menjualnya jika harga naik, itu tidak diperbolehkan dalam Islam karena termasuk ihtikar, terlarang dalam Islam. Jadi kalau tujuannya menimbun barang itu terus membuat stok barang di pasaran menjadi langka, dan kalau langka kan berarti harganya naik, setelah naik stok barangnya itu dikeluarkan, maka itu dilarang dalam Islam. Paham ya? Berbeda dengan yang tadi, kalau menimbun barangnya itu tujuannya agar dia tidak mengalami kerugian, itu diperbolehkan. Jadi kalau harga di pasaran itu masih masuk ya, meskipun rendah, tapi kalau ternyata masih masuk harganya, masih mendapat keuntungan meskipun keuntungannya sedikit, itu nggak boleh ditimbun, harus dikeluarkan. Ya, kalau mengalami kerugian baru boleh ditimbun dulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu marginal cost dan kurva penawaran. Nah, ini dalam jangka pendek perusahaan akan memaksimalkan labanya dengan memilih jumlah output di mana harga itu sama dengan marginal cost. Jadi harga jualnya itu sama dengan marginal cost. Ini perusahaan memiliki laba yang maksimal ketika harganya itu sama dengan MC atau marginal cost. Selama tingkat harga tersebut lebih besar daripada nilai AVC atau average variable cost. Nah, untuk setiap tingkat harga di bawah AVC, di bawah average atau rata-rata variable cost, jumlah yang ditawarkan adalah nihil. Tidak ada yang ditawarkan. Jika harganya sama dengan AVC, jumlah yang ditawarkan adalah Q2. Nanti ada gambarnya di bawah ya. Nah, untuk setiap harga di atas AVC, jumlah yang ditawarkan itu digambarkan oleh kurva MC. Misalkan pada tingkat harga sama dengan ATC, ATC itu average total cost atau rata-rata total biaya. Jumlah yang ditawarkan adalah sebanyak Q3. Itu ya. Ini. Nah, ini. Yang dimaksud adalah kurva yang ini ya. Silahkan nanti selanjutnya dibaca sendiri. Nah, ini sebetulnya kurva ini ada tabelnya. Tabel produksi ketika nihil, maka fixed cost-nya berapa, marginal cost-nya berapa ketika produksi sebanyak kuantiti 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya digambar menjadi kurva ini dan diturunkan menjadi ini. Tapi maaf tidak saya cantumkan. Kita pelajari kurvanya saja. Jadi yang dimaksud tadi ya di sini ya, memaksimalkan laba dengan memilih jumlah output di mana harga itu sama dengan marginal cost. Ya, jadi yang kita perhatikan itu marginal cost. Tuh. Nah ya, ini ya, kurva marginal cost-nya kan yang ini. Ini terus di sini ada yang berwarna merah. Nah, tadi kalau dia tadi di atas bilang bahwa ini kan tabel, ini kan harga ya, yang ini Y-nya ini adalah price atau harga, yang ini adalah Q atau quantity ya, sumbu X-nya, sumbu Y-nya itu sebagai harga.
Nah, ini kalau kita tarik garis ya, P ya. Kalau harganya itu misalnya P1, kalau harganya itu dia di bawah P1, maka perusahaan itu tidak memproduksi atau tidak melakukan penawaran atau penawarannya nihil. Artinya kenapa? Kan dia di bawah AVC. Jadi titik ini ya, titik perpotongan antara MC dengan AVC ini merupakan titik minimal dari AVC. Ini minimumnya, titik minimum dari AVC. Yang ini titik minimum dari ATC. Nah, berarti kalau harga di pasaran itu ternyata di bawah P1, artinya di bawah dari AVC, berarti perusahaan tidak melakukan penawaran atau penawarannya nihil atau tidak ada produksi, karena dia pasti akan mengalami kerugian yang sangat banyak. Tapi kalau ternyata harganya itu di sini antara P1 dengan ini, kalau kita tarik garis katakan ini adalah P2, kalau harganya antara P1 dan P2 berarti kan kurvanya ada di sini. Itu perusahaan boleh melakukan produksi, boleh melakukan penawaran, yaitu sebanyak antara H2 dan H3 sebanyak ini. Ya. Dia perusahaan tetap mengalami kerugian. Di sini dia mengalami kerugian. Tapi dia masih ketutup dengan variabel cost-nya. Jadi kalau saya jelaskan, bentar ya, ini agak error. Jadi kalau saya jelaskan rumus keuntungan itu ya, rumus laba atau keuntungan. Laba itu kan kita peroleh dari pendapatan, ya kan? Pendapatan atau revenue dikurangi dengan cost. Ya enggak? Jadi orang kalau dikatakan laba itu ketika pendapatan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan, ya kan? Gitu. Kalau labanya 0 berarti revenue ini sama dengan cost. Artinya kalau revenue dikurangi cost hasilnya 0 berarti kan pendapatannya itu sama dengan biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi barang tersebut. Nah, ini kita pecah lagi, cost atau total cost ini diperoleh dari fixed cost ditambah dengan variabel cost. Ya, yang ikut apa ini KWU, insya Allah yang ini sudah kita bahas ya. Variabel cost itu contohnya apa saja, misalnya sewa gedung, terus gaji, ada mungkin bayar listrik, penyusutan, biaya penyusutan, nah dan lain-lain. Kemudian variabel cost-nya ya misalnya jualan kue, berarti bahan-bahan untuk membuat kuenya apa, itu masuk ke variabel cost. Kemudian kemasan dalam membuat kue tadi dibungkus apa, itu juga masuk variabel cost. Jadi perusahaan itu akan tetap mengeluarkan fixed cost meskipun ada atau tidaknya penjualan. Paham? Jadi misalnya hari Minggu itu libur misalnya ya, perusahaan libur, toko kuenya libur misalnya. Nah, itu kondisi perusahaannya rugi ya, di hari Minggu itu rugi karena dia akan tetap mengeluarkan fixed cost ini meskipun dia tidak ada kegiatan penjualan. Ya kan, fixed cost-nya kan dia tetap mengeluarkan sewa gedungnya, dia akan tetap mengeluarkan listrik, tetap mengeluarkan biaya penyusutan dari
barang-barang inventaris yang untuk digunakan membuat kue tadi, ya kan? Ya, jadi kembali lagi di sini, ketika harganya itu antara P1 dan P2, maka perusahaan akan tetap melakukan penjualan, akan tetap melakukan penawaran meskipun meskipun perusahaan mengalami kerugian, ya kan? Karena dia di bawah ATC. ATC kan total cost-nya. Tapi dia masih kegiatannya tadi masih bisa menutup variabel cost-nya, ya kan? Ya, ini tetap melakukan penjualan karena ada atau tidaknya kan fixed cost dia tetap dikeluarkan kan ya. Jadi kerugian penjual di area sini itu sebesar fixed cost ini. Nah, selanjutnya ketika harga di pasaran itu lebih dari P2, berarti kan kurvanya di ini, artinya si penjual itu mengalami keuntungan yang maksimum ketika harganya lebih dari P2, karena sesuai kurva ini dia berada di atasnya ATC, total cost. Total cost itu berarti si perusahaan sudah menutup biaya fixed cost dan juga biaya variable cost. Kalau yang di sini kan hanya menutup biaya variable cost aja, belum termasuk fixed cost. Kalau sudah dengan fixed cost berarti ATC sudah ini. Ini ATC ya. ATC itu yang ini, maaf. Total cost-nya yang ini. Nah, gitu ya, maksud saya, paham ya. Jadi kalau harga di pasaran ternyata lebih rendah dari variable cost, maka nihil, perusahaan tidak memproduksi. Tapi kalau harganya di atas P1 di bawah P2 dia tetap memproduksi. Dan di atas P2 juga dia memproduksi. Jadi intinya ini yang gambar merah ini, maka perusahaan akan tetap melakukan penawaran. Gitu ya. Oke, kita lanjut di produser surplus. Nah, produser surplus itu adalah selisih antara total revenue dengan total variable cost. Disebut produser surplus atau quasi-rent. Nah, produser surplus ini dapat dihitung dengan dua cara. Cara yang pertama, kita melihat total revenue. Revenue itu kan pendapatan. Pendapatan itu kan diperoleh dari harga dikali dengan quantity kan ya. Pendapatan kan harga barangnya berapa, harga jualnya berapa dikalikan dengan berapa banyak yang terjual. Ini ya. Terus variable cost-nya itu diperoleh dari rata-rata variable cost dikali dengan X-nya. Ya. Nah, selisih antara keduanya digambarkan dengan segi 4 yang diarsir. Jadi P bintangnya itu sebetulnya yang ini P bintangnya, dan yang ini adalah Q bintang. Jadi total revenue kan sebetulnya P sebanyak ini dikali dengan Q sebanyak ini, berarti kan luas yang ini. Ini adalah total revenue. Lalu dikurangi dengan variable cost. Variable cost-nya adalah tadi AVC, ini AVC ya. Ini AVC dikalikan dengan Q. Jadi dikurangi dengan ini. Total revenue kan yang kotak ini besar, tadi kan P dikali Q, lalu dikurangi total variable cost-nya adalah AVC dikali dengan Q. Dikurangi ini maka ketemu produser surplus itu yang ini.
Ini produser surplus. Itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya cara yang kedua itu dengan menghitung marginal cost-nya. Jadi variabel cost itu kita perolehnya dari marginal cost kuantiti pertama ditambah dengan marginal cost kedua dan seterusnya sampai jumlah produksinya berapa, itu akan ketemu variabel cost. Nah, berarti total variabel cost itulah yang dimaksud dengan produser surplus. Jadi ketika tadi kan ini ya, VC-nya itu ketika kita dibagi per quantity. Jadi ketika quantity 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu kita jumlah. Kalau quantity segini kita jumlah terus, maka akan ketemu variabel cost-nya, total variabel cost-nya, dan ini adalah yang dimaksud surplus, produser surplus gitu ya. Nah, caranya ini akan lebih mudah menggunakan cara yang pertama, yang ini. Oke, begitu teman-teman, kurang lebihnya untuk penawaran Islami masih belum selesai. Jadi kita lanjutkan lagi minggu depan yang membahas pajak dan zakat penjualan. Oke, sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.